Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadia Nikita Sulfan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan aset pada Odoo Accounting. Jadi pengelolaan aset itu apa sih? Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi simpelnya, aset adalah kekayaan dari perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Yang akan dibahas kali ini adalah pengelolaan aset tidak lancar yang dimana masanya lebih dari 1 tahun. Contoh aset tidak lancar itu bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nah, gimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada Odoo Accounting? Caranya, pada opening balance itu harus memasukkan dulu type-nya dari aset tersebut. Caranya, klik configuration. Kemudian pada manajemen, klik aset kategori. Lalu pilih new. Nah, di sini bisa mengisi aset type-nya itu bangunan, peralatan atau kendaraan. Kemudian jurnalnya diisi seperti apa? Bisa operasi lain-lain atau misalnya faktur pembelian. Pokoknya disesuaikan. Lalu aset akunnya, misalnya bangunan, bisa disesuaikan akumulasi depreciation building. Lalu depreciation entries asetnya ini otomatis terisi jika sudah ngisi aset account. Lalu depreciation entries expense disesuaikan dengan nama asetnya itu apa. Kemudian periodicity itu juga disesuaikan. Number of entries diisi dengan periode berapa bulannya kita akan melakukan depresiasi. Kemudian ending date ini diisi sesuai dengan prediksi kita. Jadi prediksi kita sesuai dengan tanggal, tahun, dan bulan bahwa masa sebuah aset itu telah habis. Biasanya perusahaan itu mengisinya number of entries. Kemudian kalian bisa mengisi depreciation dates. Ini biasanya menyesuaikan akhir dari periode pembelian. Depreciation metodenya itu ada 2, linear, garis lurus, dan degresif. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Setelah itu mengisi nama asetnya. Caranya, klik accounting, lalu assets. Bisa menambahkan, klik new. Nah, di sini tuh menambahkan aset name-nya apa? Misalnya bangunan. Kemudian aset kategorinya yang tadi sudah di-input. Kemudian date itu dengan tanggal pembelian. Kemudian yang lainnya itu bisa disesuaikan dengan perusahaan. Jika sudah, klik compute depreciation terlebih dahulu sebelum klik confirm. Karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di sini aset-aset yang akan didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul di items, kemudian akan menjadi drag. Biasanya kalau menjadi drag seperti ini, kalian bisa mengklik accounting, kemudian journal entries, nanti akan muncul. Nah, jika sudah, klik posting. Nanti akan otomatis terdata aset tersebut. Itu dia penjelasan mengenai pengelolaan aset pada Odoo Accounting. Semoga bisa kalian pahami. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.